Tak jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong ini. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada nggak pernah dijawab sama Denada. Dari Resa langsung atau sebagai kuasa hukumnya, gimana menanggapi tersebut? Gue pernah jawab. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Denada dengan Resa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Denada untuk lekas ketemu dengan Resa ya. Sudahlah, oke lah. Nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Amin. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan nggak bisa memberikan jawaban sekarang atau diflorkan melalui konferensi pers yang sudah diajukan oleh teman-teman pers ini kan hari ini kan. Itu aja sudah. Kalau untuk Melalui podcast di Bang Densu itu bahwa gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. Konten material itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Denada yang kemudian menimbulkan kerugian. Yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3. Ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan si anak ini. Kamu bisa merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum, katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga. Yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf pada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka. Tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja. berarti bisa dibilang ini mengejar terkait permintaan maaf harkat martabat dari keluarga Bang sendiri. Iya. Tapi kalau misalkan masalah chatan itu Bang, katanya dibalasnya cuma waalaikumsalam doang. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang? Tak jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong ini. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti gitu. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss kepada Denada, terjadi pemboikatan TV atau gimana.
Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang kok kepada ibunya kok. Bang, ini kan Raisa sama Dinda sama-sama di Jakarta, ini ada agenda waktu privat ya untuk berdua. Jangan tanya ke saya. Kalau Dinada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah. Tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, ya datang ke Dinada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Dinada itu dibuka pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Dinada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Lanjut. Ada rencana untuk itu kapan Bang? Berarti mungkin ada rencana. Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Dinada nanti menghubungi, mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Dinada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Resa saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tanya, kalau mau tahu nomor teleponku ya, Bisa nanti kita fasilitasi. gampang lah itulah. Alasan yang Jangankan Dinada, teman-teman pes saja sudah tahu, banyak yang tahu kan gitu. berarti alasan kemarin menjawab Waalaikumsalam itu mungkin karena ada rasa ketakutan nantinya ke depannya akan seperti apa. Iya, takut. Tapi kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza katanya kalau di depan untuk ketemu ibu katanya kemarin. Gimana? Tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza ini pengen ketemu Dinada. Padahal udah di chat tapi tidak direspon. Karena bukan gak direspon, dia sudah ngerespon. Panjang lebar. Makanya Dinada itu kan sebetulnya kan nggak usah ngechat, datang aja sudah dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti. Karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Dinada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nonang? Karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan. Itu makanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu ta, manggil mbak ta. Soalnya di dalam cecetan itu Dinada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Nah coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya, apa ya, perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnudon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Dinada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja udah. Bang, apa karena digugat 7M itu akhirnya dia ada sedikit ada perubahan atau gimana? Soal gugatan 7M itu kan sebetulnya kan hubungannya Dinada dengan penggugat 2 dan 3. Begini. Orang berkali-kali tanya bahwa saya selalu memperjuangkan atau meminta nilai 7M itu. Padahal sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang gugatan 1365, itu ada on rahmatadat itu ada 2 unsur. Yang pertama itu on rahmatahid, sifat yang melanggar hukum. Yang kedua itu adalah unsur kerugian. Nah, andai kata pun kita meminta itu pun, undang-undang juga memberikan fasilitas soal itu kok. Kan begini kan, hubungan Dinada dengan hubungan pihak kedua dan pihak ketiga, ya, penggugat 2 dan 3, ini kan hubungan perikatan. Ya, sebetulnya memang hakikatnya bukan ini ya. Hakikatnya saya minta permintaan maaf sebetulnya ya. Tetapi kan harus ada yang juga diperhitungkan sama Dinada sebetulnya seharusnya. Karena pada waktu Dinada itu menitipkan Reza ini, dia bilang sudahlah, tenanglah, susunya nanti akan datang truk-trukan. Nah, sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu. 1 sendok pun nggak pernah ada kok. Kita nggak pernah ribet kok. Yang men-trigger saya mengajukan ini, ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu, 1. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi
penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan di somasi Somasi. sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya, sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya, kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah. Berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Resa. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah. Gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Nah, meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya, disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut, tidak bukan pintu, itu aja.